Halo Sobat TTA, kembali lagi di channel kita Diamond Tropical Aquatics. Kali ini video re-upload yang akan kami buat adalah tentang pencahayaan akuarium dan pengaruhnya terhadap lumut yang tumbuh di akuarium. Permasalahannya sama, biasa, audio. Nah, makanya kita tag ulang lagi nih. Kenapa video ini kami re-upload? Karena menuai banyak protes dari netizen yang budiman. Lebih baik kamu bersikap seperti saya ini. Tutup mulut dan jadi penonton yang baik, gitu loh. Video ini berdasarkan request dari Teh Yanti Kadaryati. Nah, ini requestnya. Bukan yang itu, yang ini maksud saya. Kang, bahas soal lightning aquarium dong dan keterkaitannya sama lumut yang keluar di tank. Terus kenapa tank saya gampang banget keluar bercak lumut membandel? Bagaimana cara maintenance tank agar tidak mudah berlumut, sekaligus cara pembersihan yang aman untuk kaca tank? Hatur nuhun, Kang. Oke, kita langsung saja masuk ke pembahasan. Pertama-tama, lighting yang tepat itu seperti apa sih? Yang sesuai dengan budget yang kita miliki dan juga sesuai dengan ukuran akuarium kita. Kenapa harus sesuai budget? Karena sebelum kita memilih lampunya, kita sesuaikan dulu dengan budgetnya, baru kemudian kita akan lihat range harganya berapa. Nah, kemudian di situ pilihan-pilihannya akan muncul. Akhirnya kita akan dapat beberapa list pilihan lampunya, yang mana lampu itu banyak sekali contohnya. Seperti ini. Nah, ini jenis-jenis lampunya. Ada lampu neon dan LED celup yang seperti ini. Kemudian ada lampu DIY, atau bisa juga menggunakan lampu LED rakitan yang seperti ini. Astaga, bukan ini. Nah, ini maksudnya. Kalau Anda pakai lampu polisi seperti itu, tetangga Anda se-RT yang tidak bisa tidur. Tapi memang untuk lampu yang terakhir tadi harus ada sedikit effort untuk merakitnya, karena lampu, kabel, kemudian adaptornya itu dijual secara terpisah. Sebetulnya bagaimana sih tata letak lampu yang ideal itu? Salah satu yang harus kita perhitungkan dalam tata letak lampu adalah tentang bagaimana jarak dari si lampu itu sendiri dengan si permukaan air, dan kemudian perhitungan selanjutnya adalah kedalaman airnya itu sendiri. Karena suka atau tidak, lampu itu adalah salah satu pemicu cepatnya tumbuh lumut di dalam akuarium. Maka untuk beberapa jenis lampu yang memiliki tingkat pencahayaan tinggi, itu tidak perlu terlalu dekat sekali dengan permukaan air. Dan juga untuk penggunaan lampu dengan kekuatan yang tinggi, tidak disarankan untuk digunakan pada akuarium yang memiliki kedalaman air yang rendah, karena sudah pasti akuarium itu akan cepat sekali tumbuh lumutnya di dasaran-dasarannya itu tuh, kayak gini nih. Nah, kemudian kita masuk ke dalam tata letak lampu. Sebetulnya tata letak lampu itu yang baik itu seperti apa sih? Meskipun ini akan sangat relatif sekali dan sangat subjektif sekali, tetapi kami akan memberikan gambaran bagaimana cara kami men-setup lightning kami. Untuk akuarium kami biasanya menggunakan tata letak di depan, kemudian mengarah ke tengah dasaran. Hal ini berfungsi untuk menghindari efek siluet yang mana biasanya akan kita lihat saat kita melihat ikan itu dari depan. Nah, kurang lebih gambarannya seperti ini nih contohnya. Nah, di sini kelihatan sekali kan si ikannya itu terlihat gelap dan berbayang ya, karena si lampu tidak menyorot dari bagian depannya, sehingga visibility-nya kurang baik kalau dari depan. Nah, kemudian yang ini adalah contoh yang lampunya kita taruh di bagian depan ke arah tengah. Ini juga menggunakan reflektor sehingga pencahayaannya terlihat jauh lebih baik dan visibilitasnya sangat baik sekali. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan apa sih sebetulnya hubungannya lampu dengan lumut yang ada di akuarium. Secara umum, tanpa penggunaan lampu UV di sistem filtrasi kita, nyaris tidak mungkin kita 100% bisa menghindari lumut itu atau mengatasi lumut itu. Karena selama masih ada cahaya, air, dan unsur hara yang terdapat di dalam air, maka lumut bisa tumbuh dengan subur dan juga tanpa ditanam, dia tumbuh sendirinya. Maka dari itu, bagi para pengguna sistem filtrasi yang tidak menggunakan lampu UV, alangkah baiknya langkah yang bisa kita lakukan adalah dengan mereduksinya. Misalnya, sebelumnya saya mau bilang, kalau menurut saya, secara pribadi, sebetulnya lumut dalam jumlah tertentu itu bisa jadi pemanis di akuariumnya, karena terlihat lebih realistik aja. Nah, oke, kita balik lagi ke pembahasannya. Salah satu cara yang paling populer digunakan adalah menggunakan ikan-ikan pemakan lumut seperti sucker barb, pleko, salde, masih banyak lagi. Bisa dilihat contoh-contohnya deh.
Kenapa ada Roy Kowachi di situ? Bodoh amat. Apakah ini cobaan yang harus hamba lalui, ya Allah? Tapi kawan-kawan jangan lupa, kalau kita pelihara ikan predator, kawan-kawan harus pastikan bahwa si ikan pemakan lumut ini tidak masuk ke mulut si ikan predator. Jadi harus ada ukuran yang pasnya. Teman-teman harus pastikan ukurannya itu tidak bisa masuk ke mulut ikan predator kita. Karena jangan sampai begini, kita udah beli ikan pemakan lumutnya, terus kemudian uangnya sia-sia deh karena dimakan. Nah, terus kita beralih ke topik pembahasan yang terakhir adalah tentang bagaimana cara membersihkan kaca akuarium yang ideal, yang baik, yang paling aman. Cara yang lazim digunakan adalah dengan menggunakan magnet pembersih kaca akuarium. Namun, dalam penggunaan magnet ini, kita harus betul-betul mengetahui kaca akuarium yang kita miliki itu tebalnya seberapa. Nah, karena akan sangat berpengaruh sekali dengan magnet yang akan kita gunakan. Sejauh pengalaman saya, kita tidak bisa menggunakan kekuatan magnet yang kecil untuk kaca yang tebalnya 8 mili, 10 mili, 12 mili, itu tidak bisa karena kekuatannya tidak sampai. Pada saat kawan-kawan tarik pasti dia lepas. Makanya ada ukuran-ukuran tersendiri. Biasanya sih ukuran yang lazim di pasaran itu memang untuk kaca 12 mili ke bawah. Karena kalau yang untuk ukuran-ukuran monster-monster yang lain yang besar-besar itu biasanya sih agak sulit dicari di pasaran. Karena tidak setiap orang punya akuarium dengan kaca setebal itu. Ini bukan masalah pelit, ini masalah perhitungan. Misalnya begini, untuk magnet kaca yang seukuran ini tidak disarankan untuk penggunaan pada kaca di bawah ukuran 5 mili. Kenapa? Pecah. Selanjutnya, jangan juga lupakan bahwa potensi untuk adanya benda-benda asing yang terselip di antara dua magnet itu akan selalu ada. Hal itu bisa didapatkan dari pakan, bisa didapatkan macam-macam, bisa masuk ada debu yang masuk atau batu-batu yang rontokan dari atas, macam-macam. Nah, maka dari itu sebelum kawan-kawan membersihkan kaca akuarium kawan-kawan dengan magnet, pastikan dibuka dulu, terus kemudian diperhatikan dulu kedua sisinya itu apakah ada benda-benda asing seperti batu, partikel-partikel pasir atau yang lain-lain. Karena dalam hal ini, jika si benda asing tadi memiliki tingkat kepadatan di atas kaca, maka satu kali gores saja pasti akan meninggalkan luka yang cukup dalam di kacanya itu sendiri. Karena kalau kacanya udah tergores itu pasti gak enak banget dilihatnya dan mengganggu banget lah. Bagus sekali nasihatmu. Saya rasa cukup untuk pembahasan kali ini. Komen di bawah untuk masalah apa yang pengen kita bahas sih. Semoga nanti kita bisa bikinin videonya untuk kawan-kawan. Seperti biasanya, terima kasih banyak untuk Sobat DTA yang selalu setia menyaksikan video-video dari kami. Saya harap kawan-kawan bisa share video ini kalau kawan-kawan rasa video ini bermanfaat bagi yang lainnya. Beyond Time and Tropical Aquatics, cheers up, thanks for watching.